Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan sekeluarga, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Sedekah bisa dilakukan kapan dan dimanapun. Anjuran sedekah termaktub dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Namun tidak selamanya bersedekah hukumnya sunnah atau wajib. Ada beberapa jenis sedekah yang dinyatakan haram dalam Islam. Dikutip dari buku Dikejar Rezeki dari Sedekah karya Fahrur Muiz, hukum sedekah yang mutlaknya sunnah atau wajib akan berubah menjadi haram jika seorang yang bersedekah mengetahui bahwa orang yang akan menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Sedekah yang hukumnya haram, yang pertama, dari segi penerima, Allah mengharamkan sedekah jika sedekah tersebut diberikan kepada orang yang ahli maksiat dan harta sedekah tersebut digunakan untuk bermaksiat. Yang kedua, dari segi asal harta, sedekah akan menjadi haram jika harta sedekah dihasilkan dari cara-cara yang haram seperti korupsi, menipu, memeras, dan sebagainya. Adapun jenis sedekah yang hukumnya haram, yang pertama, bersedekah kepada orang kafir. Menurut Mansur Abdul Hakim dalam bukunya Buku Saku Terapi Bersedekah, bersedekah kepada orang kafir hukumnya haram karena mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama juga menyepakati bahwa orang-orang kafir tidak berhak menerima sedekah. Yang kedua, bersedekah dari hasil usaha yang haram. Sayyid Sabiq dalam buku fikihnya Sunnah 2 menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sedekah dari hasil usaha yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai umat manusia, sesungguhnya Allah baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana perintahnya kepada para rasul." Allah berfirman, "Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik dan lakukanlah amal kebaikan. Sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan Allah berfirman,
Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Kemudian menceritakan tentang seorang yang lama berkelana dengan rambut kusut dan berdebu, serta menengadahkan dua tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Tuhanku, ya Tuhanku," namun makanannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, dan dibesarkan dengan yang haram, maka bagaimana mungkin doanya itu diperkenankan? Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, bersedekah dengan tujuan riya. Masih mengutip dari sumber buku yang sama, bahwa orang yang bersedekah dilarang menyebut-nyebut sedekah yang telah diberikan, karena akan menyakiti hati orang yang menerima sedekah dan menimbulkan sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir." Rasulullah SAW juga bersabda, "Ada 3 golongan orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tidak akan diperhatikan, tidak akan disucikan, dan bagi mereka siksa yang pedih." Abu Dzar berkata, "Sungguh malang dan merugi mereka. Siapakah mereka itu, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang menawarkan barang perniagaannya dengan sumpah palsu." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, bersedekah dengan sesuatu yang haram. Dikutip dari buku fikih Muamalat karya Abdurrahman Ghazali, menyedekahkan benda yang secara zat dihukum haram seperti babi dan anjing, maka hukum sedekah tersebut menjadi haram. Sedekah adalah salah satu tindakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Namun penting untuk memahami bahwa tidak semua bentuk sedekah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum memberikan sedekah, penting untuk memastikan niat yang benar serta memastikan bahwa harta yang digunakan untuk sedekah berasal dari sumber yang halal. Dengan cara ini, sedekah akan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa berkah dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.